Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, dengan Mbak Umi ya, yang kemarin udah chatan sama saya ya. Iya Bu, saya Umi. Iya Bu, saya Umi. Yang Oh, telepon. iya iya iya. Jadi gimana nih Mbak kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, syukur kalau keadaannya udah baik. Jadi gimana Mbak, mau cerita apa nih? Katanya kok ada masalah. Silahkan kalau ada yang mau diceritain sama saya. Iya Bu, jadi gini, saya itu mengalami kesulitan dalam membagi waktu karena di rumah itu saya mempunyai kegiatan banyak sekali sehingga saya itu sangat sulit untuk membagi waktunya. Kadang itu suka keteteran sendiri Bu waktunya. Itu Bu. Jadi saya tuh bingung buat membagi waktunya. Oh, jadi Mbak Umi bingung ya mau membagi waktunya untuk kegiatan yang mana dulu nih gitu ya? Iya Bu, Hmm, kalau boleh tahu Mbak Umi udah semester berapa nih sekarang? saya semester 6 Bu. Dan Oh, semester 6. ya, Udah mau mendekati skripsi ya ini? Udah mulai nyusun judul ya? iya, kebetulan juga masih mencari Oh, mencari referensi dulu sih Bu. Dan sebentar lagi juga mau PKL, PTL, terus KKN, dan hmm, skripsi, terus pengajuan juga. udah tahu nggak Mbak rencananya mau PKL kemana? Kalau nggak salah ya Bu, dengar-dengar itu mau PKL-nya ke Bali, Iya, tapi um, ke Bali. Oh, jauh banget ya. sepertinya ini nunggu yang fakultas lebih dulu untuk ngecek supaya tahu kondisi yang di sana. Kalau nantinya bagus dan aman, sudah dinyatakan aman, Hmm. jadi bisa langsung berangkat ke Bali. Oh, seperti itu. Ya. Sekarang kuliahnya masih online ya Mbak pembelajarannya atau ada yang udah tatap muka nih? Untuk selama ini dan sampai saat ini masih online Bu kuliahnya. Udah sejak Oh, masih online. udah sejak semester berapa ya? Kalau nggak salah itu semester 3 sudah mulai online Bu. Sampai sekarang Oh, sangat membosankan. ya sampai sejauh ini ya Mbak udah semester 6 masih online juga ya. Iya, Jadi memang patut kalau di samping kuliahnya yang masih online, Mbak Umi juga ada kegiatan di rumah. Nah, saya juga sendiri kalau seperti itu online di rumah pasti ya bosan, mesti harus ada kegiatan di luar. iya Bu. Mbak Umi juga seperti itu ya, dimaklumi kalau ada kegiatan, ada kerjaan, ada ikut organisasi ya, memang pantas kalau seperti itu. Iya Bu. Tapi kembali lagi seperti tadi, Mbak Umi ada kebimbangan nih ya, mau memprioritaskan yang mana dulu. Iya Bu. Jadi kalau boleh tahu, dari semua yang Mbak Umi ikuti, selain dari kampus nih ya, itu mana yang paling lama Mbak Umi jalani dan mana yang paling disukai? Jadi gini Bu, di rumah itu Iya. saya ada beberapa kegiatan Bu. Yang pertama itu saya di Mm-mm. madrasah. Nah, saya di Mm-mm. madrasah itu ngajar. Terus yang kedua, saya itu mengikuti organisasi di rumah. Nah, organisasinya itu tidak cuma satu, Mm-mm. Bu, tapi Iya. dua. Yang satunya di rumah, di desa sendiri, dan satunya lagi di kecamatan. Itu. Nah, sedangkan Oh iya. yang paling saya sukai dan yang paling lama itu di madrasah Bu, ngajarnya.
gitu. Karena sudah kebetulan awal saya di sana itu saya ditawari dari pengurus yang di sana untuk mengajar di sana. Nah, saya itu berpikiran begini, saya sendiri kan suka anak-anak ya Bu, suka anak kecil. Dan saya Iya. berpikir kenapa saya tidak membagikan mengamalkan ilmu yang saya dapat gitu, ilmu yang saya punya. Jadi saya itu bingung sih kira-kira kalau mau memprioritaskan yang mana dulu antara kuliah, madrasah atau organisasi. Oh, seperti itu. Begini, kalau saran dari saya nih Mbak Umi, prioritaskan dulu untuk kuliahnya. Ini kan udah semester 6, memang benar kalau sekarang masih online, tapi untuk tugas-tugasnya kan harus segera diselesaikan, apalagi udah semester tua ibaratnya. Jadi sedikit demi sedikit Mbak Umi harus memprioritaskan kuliahnya dan juga tugas-tugasnya. Selain itu kan nggak enak ya Mbak kalau ada tugas kelompok Mbak Umi nggak bisa ikut atau enggak diundur-undurkan, kasihan teman-teman yang lain. Maka dari itu kuliahnya Mbak Umi pentingin dulu, diprioritaskan dulu. Selanjutnya Mbak Umi, kalau menurut saya nih, seperti yang Mbak Umi tadi bilang suka anak-anak dan ingin membagikan ilmunya, lebih baik Mbak Umi ke madrasahnya aja, lebih memprioritaskan yang kedua ini, yang adalah ke madrasahnya. Jadi selain Mbak Umi bisa mengasah ilmunya lagi, Mbak Umi juga semakin mendekatkan diri ke profesinya, mendekati diri ke hal yang disukainya, seperti itu. Oh, jadi gitu ya Bu. Jadi saya harus memprioritaskan tugas kuliah saya terlebih dahulu ya. Tapi Iya, seperti itu. Tapi kalau untuk tugas individu, saya bisa mencicilnya ketika di rumah atau pada saat mengajar ya. Iya, iya Mbak. Oh iya, saya tadi lupa bilang ya kalau saya akan memberitahu Mbak Umi ya tentang kontrak konseling kita. Nah, konseling kita sendiri berdurasi selama 15 sampai 20 menit. Nah, apabila di waktu tersebut kita masih belum bisa menemukan solusinya, kita bisa melanjutkannya di konseling lain hari lagi nih, sesuai dengan kelonggaran waktu yang Mbak Umi punya dan sesuai dengan Mbak Umi leganya kapan gitu. Nah, bisa kita langsung mulai ya Mbak Umi udah paham? Sudah Bu, saya sudah paham. Iya, nah kita langsung mulai ya. Ya, nah jadi seperti itu Mbak Umi harus bisa memprioritaskan apa yang tadi Mbak Umi bilang, yaitu untuk di kampus dan juga untuk di madrasah ya, sesuai dengan apa yang Mbak Umi bilang tadi. Nah, selain itu Mbak, sebenarnya ada beberapa cara sih yang paling penting nih, poin yang saya akan tekankan. Karena Mbak Umi punya banyak kegiatan nih di lain kampus, Mbak Umi bisa untuk mencoba mengatakan tidak kepada organisasi-organisasi yang menurut Mbak Umi tidak terlalu memakan banyak tenaga dan juga terlalu menguras pikiran selain dari kampus dan juga dari madrasah. Contohnya seperti yang Mbak Umi tadi bilang, kayak di desa atau di KUA atau di mana, itu Mbak Umi bisa menundanya atau Mbak Umi bisa belajar untuk mengatakan tidak. Itu yang paling penting. Nah, jadi gitu ya Bu. Gimana? Mbak Umi bisa dimengerti ya?
Bisa Bu, saya sudah mengerti. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Jadi yang ditekankan sekali lagi, Mbak Umi harus fokus pada kegiatan di kampus dan juga di madrasah. Tugas-tugasnya harus segera diselesaikan dan dikerjakan, baik itu secara dicicil atau gimana nggak apa-apa. Yang penting harus dikerjakan sedikit demi sedikit juga tidak apa-apa. Selanjutnya Mbak Umi bisa belajar mengatakan tidak. Itu yang paling penting poinnya. Seperti itu. Gimana Mbak Umi perasaannya setelah kita melakukan konseling ini? Alhamdulillah saya senang, lega dan menyenangkan. Jadi insya Allah setelah konseling ini saya akan mencoba untuk menjalankan solusi dari Ibu, dan saya akan berusaha untuk memanage waktu saya sebaik mungkin agar tugas kuliah saja tidak kepikiran lagi Bu. Nah, saya juga berdoa semoga kuliahnya Mbak Umi cepat selesai dengan mendapatkan hasil yang memuaskan. Iya Bu. Nah, karena berhubung sekarang udah mepet ya, jamnya udah hampir habis. Sekali lagi ada yang ingin ditanyakan nggak Mbak Umi? Sudah Bu, saya sudah mengerti. Oke, baiklah. Nah, karena saya rasa kita jamnya udah mepet dan udah hampir 20 menit, apabila Mbak Umi ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan di sesi chat ya. Nanti bisa chatting saja saya. Oke, kalau begitu saya rasa sesi konseling ini udah cukup. Saya juga akan mengakhiri ya Mbak Umi. Terima kasih Mbak Umi udah mau berkeluh kesah kepada saya dan udah membagikan sedikit kegelisahannya kepada saya. Alhamdulillah, syukur-syukur kalau solusi yang saya berikan tadi dapat membantu Mbak Umi. Amin. Oke, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih.